Shalom Alaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Ayo Kadi. Kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Damar Elohim yang saya beri judul Latet Makom atau memberi tempat. Atau dalam bahasa Ibrani kata makom itu artinya adalah tempat. Latet makom artinya memberi tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seringkali kita melihat atau bahkan kita sendiri ini mengalami saat kita naik angkutan umum, itu biasanya naik bus atau naik angkutan apapun deh. Nah, terlebih dulu kalau zaman dulu sekitar tahun 95-an, waktu saya masih sekolah di Jakarta, naik kereta itu berjubel atau saking penuhnya, saudara. Sehingga kadang itu ada orang-orang tertentu yang misalnya orang tua, ibu hamil atau orang yang sangat tua tidak kebagian tempat, saudara. Sehingga seringkali kita melihat saat kita melihat orang itu kita iba dan kita memberikan tempat kita ini kepada orang itu, saudara. Sehingga entah ibu hamil, bapak-bapak, ibu-ibu atau orang tua itu kita kasih untuk duduk dan kita yang mengalah. Nah, bahkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak orang-orang yang sangat respect lihat hal yang seperti itu, saudara. Sehingga kenapa? Karena dia mau mengalah untuk hal-hal yang sangat baik. Misalnya ada ibu-ibu yang gendong anak kecil dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hal yang kecil itu pun bisa kita lakukan dan itu membuat banyak orang itu memberi sesuatu yang baik. Saat kita bisa memberikan tempat kita kepada orang lain, di mana orang lain itu jauh lebih membutuhkan dibandingkan kita, saudara. Namun saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bagaimana jika kita ini diperhadapkan dengan orang jahat? Artinya orang jahat itu mengajak kita berdosa. Sehingga kalau ada orang istilahnya ayo nak berdosa rame-rame, saudara. Nah, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Apakah kita juga akan memberi tempat orang itu di dalam diri kita supaya kita ikut terlibat di dalam dosa? Misalnya, saudara, gosip. Nah, ini salah satunya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena gosip itu menjadi seperti dosa yang seperti sel kanker yang akhirnya ngajak orang kemana-mana. Sehingga kalau si A ini gak suka sama si B, dia akan nyari teman, saudara. Nah, kira-kira kalau dia ngajak teman si C ini, mau gak si C ini memberi tempat untuk diajak berdosa, saudara? Nah, inilah yang terjadi, saudara. Selain gosip, ngomongin orang, tindak kejahatan, misalnya korupsi, saudara. Begitu pula korupsi. Wah, ini sayang nih, uang ini saya dapat uang 100 juta. Misalnya, saudara. Kalau saya ambil sendiri gak ada yang tahu, tapi kan saya dosa sendiri. Nah, dibagi-bagi ke orang lain, saudara. Ini tapi jangan ngomong ya. Ini kan memberi tempat dosa. Mau gak kita ini memberi tempat untuk yang seperti itu jika ada orang jahat? Kita diajar, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kitab Mika pasal 7 ayat 8. Di situ dikatakan demikian, saudara. Altismehi oyafti lihi nafakti khamti ki aser bahosik Yahweh orli, yang artinya biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku, karena ketika aku jatuh aku bangkit, ketika aku duduk dalam kegelapan Yahweh adalah terang bagiku. Artinya satu ayat ini mengajar kita untuk tidak mau terlibat atau memberi tempat dengan dosa. Amin. Jadi jangan pernah mau kita terlibat atau memberi tempat dengan dosa. Dikatakan sini ada beberapa hal yang saya catat, saudara. Yang pertama, jangan memberi kesempatan musuh kita atau Satan itu bergembira. Artinya tidak ada celah dosa sehingga Satan merasa menang atas hidup kita. Saudara yang dikasih oleh, jangan mau.
Sehingga kalau kita tidak membuka celah, setan nyari kelemahan kita ini susah. Orang mau nyari dosa kita susah, saudara. Karena kita menutup diri dan tidak membuka celah. Oleh sebab itu yang pertama, jangan memberi kesempatan. Artinya memberi kesempatan dosa itu ada di dalam diri kita, memberi tempat sehingga Satan bergembira. Makanya ayatnya dikatakan ini, saudara, biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku, karena diajak nggak mau. Nah biasanya orang kalau diajak berdosa nggak mau, dibenci, saudara. Nggak apa-apa, tapi kita tidak berdosa, saudara. Yang kedua, bangkit. Ayat ini berbunyi, ketika aku jatuh aku bangkit. Nah banyak orang, kalau kita lihat nonton sepak bola, saudara, ada orang yang jatuh sebenarnya nggak kesenggol, paling keselimpung atau kepleset sendiri, tapi nanti guling-gulingnya itu kayak drama, saudara. Wah, sampai kayak dianiaya gitu, saudara. Ini, saudara, yang justru membuat celah setan. Tetapi Dawar ini mengajarkan ketika aku jatuh aku bangkit. Nah yang kedua itu bangkit ketika jatuh, artinya jangan memberi kesempatan keterpurukan. Artinya jangan manja. Wah, unggul loroni sidik wiling melut luar biasa. Nah jangan seperti itu, saudara. Itu namanya memberi tempat keterpurukan atau kegagalan atau menimpa kita, saudara. Nah seringkali kita mengeluh, kita sudah diberkati luar biasa, saudara, tapi masih, wah aku cuma punya uang segini, aku cuma begini. Itu tandanya tidak mengucap syukur, saudara. Semalam saya sharing sama seorang anak Tuhan, saudara. Saya bilang, aku nggak mau udah gini-gini, wah isinya bla 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 gitu. Karena tempatku itu persembahannya sedikit, saya bilang harusnya rubah konsepnya. Jangan pernah, kalau bisa itu akhlak kita itu memberkati dengan luar biasa, amin. Jangan, waduh aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak punya. Justru dengan demikian itu menutup pintu berkat kita sendiri. Oleh sebab itu yang kedua, bangkit ketika kita jatuh. Artinya jangan sampai memberi tempat keterpurukan atau kegagalan menimpa kita. Nanti kita jadi orang yang manja. Kitab suci itu menulis begini, rumah rubuh itu karena atap bocor, istilahnya gitu. Nah artinya apa? Sebenarnya si bocor cuma sak genteng, tapi dibiarkan terus, lama-lama kayunya rapuh dan rumah itu ambruk. Nah ini sebenarnya apa? Sebenarnya masalahnya cuma kecil, tapi tidak pernah mau diselesaikan, saudara. Ini memberikan tempat setan untuk terus. Makanya saya kalau hal-hal yang kecil itu secepat mungkin langsung diberesin, jangan pernah ditunda. Yang ketiga, selalu meyakini bahwa Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach pasti menjadi terang untuk selalu menerangi kita, amin, dan memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Kalau kita tidak memberi tempat sama setan, berarti kita memberi tempat kepada Tuhan atau Bapa Yahweh. Tapi sebaliknya, kalau kita memberi tempat kepada setan untuk berdosa, ya Bapa Yahweh Elohim, Tuhan nggak mau berdiam, karena kitab suci, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Ruach HaKodes, di mana Ruach HaKodes itu tinggal di dalam kamu. Nah kita memberi tempat dosa, ya jelas Elohim nggak mau tinggal di dalam diri kita. Nah kalau kita memberi tempat, yakin bahwa Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach itu di hati kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Kita pasti dikuatkan. Dalam kitab 1 Korintium atau 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Sum nisayon loba aleichem milvat nisayon enosi ragil. Nah eman dua eleha Elohim veloyaniak lahem lahit nasot lemaela michal tem ela imhadi sayon yakin gam ederek hamutsa kede setukhlu la amot bu. Yang artinya, saudara, pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Artinya pencobaan itu tidak mungkin menimpa kita kalau kita nggak kuat. Tahu, saudara? Dan Elohim itu setia. Ada kata Naeman hu ha Elohim. Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang apa yang kamu mampu. Jadi nggak mungkin
Kalau kita bebani kuat cuma 10 kilo dikasih 20 kilo, itu orang tua yang tidak tahu diri kalau namanya kayak gitu. Coba kalau kita punya anak, mampunya anak ini bawa 10 kilo, kita mau kasih 20 kilo, pasti gak kuat saudara. Dia akan jatuh saudara. Begitu juga dengan Elohim. Nah sebaliknya bersama pencobaan itu, dia akan membuat jalan keluar. Amin. Supaya menunjukkan ini loh, aku Elohimmu yang sanggup menolong kamu. Aku Elohimmu loh yang sanggup menguatkan kamu. Aku ini loh Bapak Yahweh Jireh yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada, agar kamu sanggup menanggungnya. Artinya kalau kita sanggup menanggungnya, kita bisa pamer sama Satan. Nih kamu Satan mau jatuhkan aku gak bisa kan? Karena aku bersama dengan Bapak Yahweh Elohim. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Abah Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach yang sanggup memberikan kekuatan dan jalan keluar buat kita selama kita tidak memberi tempat dosa dalam hidup kita. Artinya hanya Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach yang sanggup memberikan kita jalan keluar, kekuatan, selama kita tidak memberi tempat dosa. Jadi dosa jangan diberi tempat. Pokoknya yang berhubungan dengan dosa buang deh gitu loh. Dalam kitab Mika 7 ayat 7 dikatakan, wa ani ba Yahweh et sape ohila la Elohe yisi yismaini Elohe, yang artinya namun aku akan memandang kepada Yahweh, aku akan menantikan Elohim keselamatanku, Elohim akan mendengarkan aku. Amin. Jadi yang pertama adalah selalu memandang fokus kepada Bapak Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, bukan mandang masalah kita, bukan masalahnya tempatnya yang kita sediakan untuk dosa. Jadi artinya saudara, yang kita fokuskan dalam segala kehidupan kita hanya Bapak Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Kenapa? Karena Abah Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach terlebih besar dalam kehidupan kita. Ada lagu pujian yang Yahweh terlebih besar, Yahweh terlebih besar di dalam, artinya Bapak Yahweh itu lebih besar di dalam diri kita daripada masalah kita, daripada hal-hal yang tidak berguna dalam diri kita. Yang kedua, selalu menantikan Elohim, artinya rindu hadirat Tuhan setiap waktu. Jadi waktu Tuhan itu sangat bermanfaat, sangat kita rindukan. Bahwa ternyata ya kadang jujur loh saudara, saya lihat kayaknya Sabat itu baru kemarin loh. Hari ini udah Sabat lagi, bener gak? Rasanya cepat banget saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi mencintai Bapak Yahweh, mencintai hadirat Bapak Yahweh luar biasa. Yang ketiga, yakin pertolongan Abah Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach itu selalu tepat waktu. Amin. Selama tidak memberi tempat dosa, tetapi kita memberi tempat Bapak Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach di hati kita. Amin saudara. Nah inilah yang terjadi saudara. Dalam kitab Iyob atau Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Yadaiti kikol tukal veloye vatser mim kamesima. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tiga hal ini kalau kita lakukan, benar-benar kita memberi tempat. Kalau orang tua saja, kalau ibu hamil, orang yang gendong dalam pergumulan saja, kita bisa beri tempat, apalagi kalau kita memberi tempat Abah Yahweh Elohim dalam diri kita. Saudara, jadi Tuhan itu di hatiku, sehingga setan itu gak bisa masuk dalam diri kita. Mau diuji, digoda model apapun, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena begitu kita mengalami jatuh, kita bangkit, karena Yahweh selalu menolong kita. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang saya selalu ulang-ulang saudara, perhatikan kalau kita lihat TikTok tuh, lagu yang sering dipakai, lagu gam 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 GLE BBG Samawet lo irara kiata imadi. Nah lagu itu adalah kitab Tehillim 23 ayat 4. Di situ membuktikan bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut, aku tidak takut.
Kenapa kok tidak takut? Karena engkau besertaku. Amin. Karena Bapak Yahweh selalu menyertai. Nah, Bapak Yahweh menyertai itu adalah kalau orangnya memberi tempat Bapak Yahweh di hatinya. Pasti Bapak Yahweh selalu menyertai. Bahkan seperti ayat dalam kitab Korintium tadi, dia memberikan jalan keluar. Amin. Dengan cara apa? Gadan dan tongkatnya diberikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tempat kita, hati kita hanya untuk apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Memberi tempat apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach di hati dan hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach memberkati kita. Avinu sevasamayim il ada seneha tabu malbuteha yaseret soneha kasar basamayim gama are Elohim menutan lanu hayom umahan wa kokotenu kasar makalu kamana kaya benu wa agabiru ideri sayon terasemu binyara mereka mamlaka ya kebura wa tibere lawal mi olamin Mari Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu dan pikiranmu, angkatlah ketamu, terimalah berkat dari Abah Yahweh. Yevarecha Yahweh wa yismericha. Amin. Kenjeiratsa. Ya Yahweh panailicha wa yichunecha. Amin. Kenjeiratsa. Yesa Yahweh panailicha wa yashim lecha shalom. Amin. Kenjeiratsa. Baru bata basade baru beri ka budak maka swasterot soneka baru tan kau miserteka baru apa ka bata betseteka baru ata Yahweh Elohim menalam bersama Tuhan Yesus Mashiach baru aku rezeki olam fae. Amin. Sahabat Shalom.